Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas D. Pada praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini kami akan membahas mengenai studi tentang ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Pada praktikum kali ini itu mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk mempelajari pengaruh ikatan protein pada difusi obat dengan metode dialisis dinamis, mengetahui ikatan antara obat dan protein terhadap aksi obat tetrasiklin, dan mengetahui proses metode dialisis dinamis pada studi ikatan protein. Dasar teori pada praktikum kali ini adalah istilah protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya utama. Istilah ini digunakan karena protein merupakan zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Protein digolongkan sebagai makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein menentukan ukuran sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia. Berbagai obat mengadakan interaksi dengan plasma atau jaringan protein atau dengan makromolekul yang lain seperti melanin dan DNA untuk membentuk kompleks makromolekul obat. Formasi kompleks obat protein disebut protein binding atau pengikatan protein terhadap obat dan merupakan proses reversibel atau dapat balik atau irreversibel tidak dapat balik. Ikatan obat dengan protein yang tidak dapat balik atau irreversible drug protein binding umumnya merupakan hasil dari aktivasi kimia obat, di mana kemudian mengadakan pengikatan yang kuat terhadap protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Pengikatan obat yang tidak dapat balik atau irreversible yang ditemukan dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan berbagai jenis keracunan obat. Umumnya obat akan berikatan atau membentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik atau reversible. Ikatan obat protein yang bolak-balik menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dalam ikatan yang lemah, seperti ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals. Asam amino yang menyusun rantai protein mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau berbagai tempat yang ada untuk interaksi obat yang bolak-balik. Obat dapat mengikat berbagai komponen makromolekuler dalam darah seperti albumin, A1 asam glikoprotein, lipoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit. Metode untuk pemeriksaan pengikatan protein meliputi metode dialisis dinamis dan ultrafiltrasi yang mempergunakan membran semi-permeabel yang akan memisahkan protein dan ikatan obat protein dari obat yang terikat atau yang bebas. Dengan metode ini dapat ditentukan konsentrasi obat terikat, obat bebas, dan total protein. Setiap metode untuk pemeriksaan ikatan obat protein secara in vitro mempunyai kebaikan dan keburukan bila ditinjau dari segi biaya, kemudahan penentuan, waktu, peralatan, dan pertimbangan lainnya. Kinetika pengikatan obat protein merupakan informasi yang digunakan untuk penggunaan terapi dan memprediksi kemungkinan interaksi obat. Alat yang digunakan antara lain pertama spektrofotometri UV vis, alat dialisis dinamis, magnetic stirrer, gelas beker, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain tetrasiklin, serum darah, plasma darah, membran telur, HCl dengan konsentrasi 0,5 N, dan air suling. Adapun cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama pembuatan kurva kalibrasi tetrasiklin. Pertama, persiapan larutan stok standar. Larutan stok standar dibuat dari tetrasiklin 100 mg yang dilarutkan dalam 100 ml aqueous. Lalu ambil 10 ml larutan dan encerkan hingga 100 ml. Kedua, persiapan larutan. Pipet larutan stok standar dengan jumlah 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,5 ml ke dalam labu ukur. Labu ukur 10 ml. Dan atur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2 hingga 15 mikrogram per mililiter. Pengukuran absorbansi larutan standar dilakukan pada panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektrofotometri UV vis dan ukur absorbansi air sebagai belangko. Buat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan tentukan slope dan interceptnya. Ketiga, studi ikatan protein dengan tetrasiklin. Membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein. Gunakan beker gelas 25 ml sebagai kompartemen non-protein dan isi dengan 20 ml air suling. Tempatkan obat 1 mg per mililiter dari 2 ml ke dalam tabung dan celupkan ke dalam beker gelas. Jaga larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar dan atur posisi tetap berdiri. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen non-protein dan jaga suhu pada 35 +- 2 derajat Celcius. Ukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan dipipet 1 ml sampel dan ganti dengan 1 ml aqueous pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, 90 menit menggunakan spektrofotometer UV vis.
Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan 1 ml plasma darah manusia dan larutan obat 2 mg per 1 ml pada kompartemen protein, dan tentukan persentase obat yang terlepas dengan periode waktu yang sama. Kemudian ulangi kembali percobaan menggunakan 1 ml serum darah manusia dan larutan obat 2 mg per 1 ml pada kompartemen protein dan tentukan persentase obat yang terlepas. Buat plot grafik antara persen pelepasan obat kumulatif terhadap waktu. Baik, saya Ocita di sini akan melanjutkan mengenai pembahasan terkait praktikum studi ikatan protein terhadap obat menggunakan metode dialisis dinamik. Nah, pada percobaan kali ini kami menggunakan obat berupa tetrasiklin, yaitu salah satu obat dari golongan antibiotik. Mengapa kita menggunakan obat ini? Karena obat ini dalam proses distribusinya itu terikat oleh protein plasma. Nah, apa sih ikatan protein terhadap obat itu? Jadi, ikatan protein terhadap obat itu ada dua macam secara garis besarnya, yaitu ada ikatan protein obat yang bersifat reversibel, yaitu dapat balik kembali atau dapat terlepas kembali, karena di sini dibentuk dari ikatan yang lemah, seperti contohnya adalah ikatan van der Waals. Kemudian ada ikatan protein obat yang bersifat irreversibel, yaitu obat ini tidak dapat dilepaskan kembali oleh protein. Nah, di sini dibentuk oleh adanya ikatan yang kuat. Contoh ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan kulit telur sebagai membran yang menggantikan sel. Kenapa demikian? Karena kulit telur ini memiliki struktur atau fisiologis yang hampir sama seperti struktur sel pada manusia. Pada percobaan ini diambil dengan cara merendam telur terhadap larutan asam klorida. Di sini, asam klorida yang bersifat asam dapat merusak struktur dari kalsium, di mana kalsium sendiri merupakan komponen utama dari kulit telur, kulit si cangkangnya itu. Jadi, waktu kita melakukan perendaman, maka dia akan menjadi melunak. Nah, saat melunak itu dapat kita ambil dan kita gunakan sebagai bahan praktikum. Pada praktikum ini digunakan alat dapat berupa seperti silinder, yang bawahnya itu dapat kita berikan membran tadi, tetapi dapat juga digunakan French diffusion cell karena di sini ada kompartemen donor dan kompartemen aseptor. Jadi kita dapat mengambil sampling dalam kisaran waktu tertentu dan kita dapat menentukan absorbansi menggunakan spektrofotometer dan dapat dihitung pula konsentrasi, di mana konsentrasi ini juga dapat kita tentukan jumlah obat yang terdifusi dalam sampel darah atau sampel urin kita. Nah, di sini untuk percobaan itu ada beberapa data. Yang pertama itu adalah pembuatan larutan stok dari si tetrasiklin. Kita membuat yaitu 1000 ppm. Kemudian kita buat lagi, kita encerkan dalam beberapa konsentrasi yaitu 2-15 ppm. Setelah itu ada 3 sampel yang akan kita ujikan, yaitu yang pertama adalah larutan dari tetrasiklin. Kemudian yang kedua campuran dari larutan tetrasiklin dan juga serum darah. Kemudian yang ketiga adalah larutan tetrasiklin dengan plasma darah. Di sini kita akan menguji bagaimana ikatan antara serum dan juga plasma terhadap si tetrasiklin ini. Setelah kita melakukan suatu pengujian dan kita juga menghitung dari jumlah obat yang berdifusi, itu terdapat perbedaan di mana larutan tetrasiklin yang tidak mengandung plasma ataupun serum mengalami jumlah terdistribusi yang konstan naik dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk yang sampel dengan serum dan plasma akan mengalami beberapa penurunan kemudian meningkat lagi. Nah, di sini dapat diartikan bahwasannya dapat diartikan bahwa ikatan protein ini dapat menghambat atau memperlambat terjadinya distribusi obat. Nah, di sini dalam waktu-waktu tertentu obat yang berdifusi mengalami penurunan, tetapi dalam waktu tertentu pula obat yang berdifusi dapat mengalami kenaikan kembali. Nah, di sini dapat diartikan pula bahwasanya ikatan protein antara serum dan juga plasma itu bersifat reversibel, dapat terlepas kembali karena di sini obat dapat mengalami peningkatan dalam waktu tertentu. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, ikatan protein berpengaruh pada difusi obat, karena obat dapat berikatan secara kuat dengan protein, sehingga obat sulit menembus membran semi-permeabel. Yang kedua, proses metode dialisis dinamis untuk pemeriksaan pengikatan obat protein dilakukan dengan menggunakan medium plasma darah dan serum darah, serta membran kulit telur sebagai kompartemen protein atau donor, dan beker gelas berisi aqueous sebagai kompartemen non-protein atau aseptor. Ketiga, perbedaan difusi obat pada medium serum dan plasma darah terdapat pada serum bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel darah atau faktor-faktor pembekuan darah, protein-protein koagulasi lainnya, dan protein yang tidak terkait dengan homeostatis tetap berada dalam serum dengan kadar serupa dalam plasma. Plasma mencegah proses penggumpalan darah, sedangkan serum membiarkan terjadinya proses penggumpalan darah. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pengikatan obat protein yaitu sifat fisika kimia dari obat, konsentrasi total obat dalam tubuh,
jumlah protein yang berguna untuk pengikatan obat protein, kualitas atau fisiokimia alamiah dari protein hasil sintesis. Yang kelima, ikatan obat protein irreversibel ketika obat berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Sedangkan ikatan obat protein reversibel ketika obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lebih lemah, seperti ikatan hidrogen atau gaya van der Waals.